Halo teman-teman, nama saya Windu Tirta Handika. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 41523120007, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Jadi di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan untuk mencari determinan dengan metode eliminasi Gauss. Jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu determinan itu apa sih. Jadi determinan itu kayak satu nilai yang merepresentasikan seluruh dari isi suatu matriks. Nah, jadi matriks ini dia punya satu nilai yang merepresentasikan si matriks ini. Jadi untuk mencarinya itu sebenarnya ada beberapa cara. Salah satu caranya itu dengan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss itu kayak gimana sih caranya? Nah, seperti namanya, eliminasi Gauss itu kita nanti perlu mengeliminasi, tetapi dengan bentuknya itu eselon. Kalau eliminasi Gauss, eselon itu apa? Dia bentuknya seperti tangga atau bisa disebut segitiga. Jadi misal di matriks 4x4 ini, jadi kan bentuk dia kotak. Nah, kalau menggunakan eliminasi Gauss, khususnya di ordo 4x4 ini, kita buat jadi bentuk eselon. Nah, ini adalah yang saya lingkarin ini nanti dinamakan pivot. Nah, jadi yang dieliminasi itu yang angka di bawahnya pivot ini berbentuk tangga nanti. Nah, jadi untuk mengeliminasi angka yang ada di bawah ini, kita perlu mengeliminasi dari si pivotnya. Nah, di bawah angka 2 atau pivot pertama, ini ada angka 1, 2, dan 4. Nah, ini nanti kita jadikan menjadi angka 0. Gimana caranya? Nah, pertama misal di kolom kedua. Di kolom kedua ini kan ada angka 1. Nah, kita hanya boleh mengubah pivot ini untuk menghapus atau mengeliminasi angka-angka yang ada di bawahnya. Jadi kita perlu mengubah nilai pivot beserta teman-temannya untuk mengubah nilai ini menjadi 0, dan juga ini sama ini juga. Jadi untuk R2 atau baris kedua itu untuk menyamakan 2 jadi 1 itu kan kita perlu membagi angka 2 ini 2 dibagi 2 gitu, atau 2 dikali setengah. Jadi rumusnya adalah setengah kali R1 nanti dikurangkan dengan R2. Kemudian untuk kasus baris ketiga ini kan nilainya udah 2, jadi kita nggak perlu ubah lagi ini. Jadi ini dikalikan 1 atau nggak usah diubah, ini juga jangan diubah. Kemudian R4, di R4 ini kan kita punya angka 4. Nah, sementara pivotnya 2, jadi 2 ini perlu dikalikan 2. Jadi rumusnya adalah R4 dikurangi 2 kali R1. Nah, kita ke sini nih, kita cari dulu setengah R1 itu berapa aja jadinya. Nah, 2 dibagi 2 itu kan 1, kemudian 1 dibagi 2 setengah, 3 dibagi 2 3/2, 4 dibagi 2 jadinya 2. Kemudian kalau yang R1 untuk R4 ini itu 2 dikali 2 4, 1 dikali 2 2, 3 dikali 2 6, 4 dikali 2 8. Oke, udah ketemu. Jadi kita langsung terapin ke rumusnya. R2 itu kita punya 1, 0, 3 sama 1 dikurangi sama yang ini 1 setengah 3/2 sama 2. Jadinya hasilnya 0,
negatif 1/2, 3/2 sama negatif 1. Untuk R3 dan R4 juga seperti itu. Hasilnya 0, 3, negatif 2, negatif 4, kemudian 0, negatif 1, negatif 4, sama negatif 6. Jadi kita tulis matriks terbarunya dari yang satu langkah ini. Yang paling atas tetap 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Kemudian yang R2-nya kita ambil dari sini, 0, negatif setengah, 3/2 sama negatif 1. Kemudian R3-nya juga 0, 3, negatif 2 sama negatif 4. Kemudian R4-nya juga begitu. Oke, karena angka di bawah pivot yang pertama ini sudah tereliminasi, kita lanjut ke pivot yang kedua. Nah, pivot yang kedua ini nilainya 1, setengah, negatif setengah ya. Yang perlu kita hilangkan adalah 3 dan negatif 1. Kita ulangi cara seperti yang tadi. Nah, syarat untuk eliminasi ini adalah kita hanya boleh mengubah baris pivotnya. Sebenarnya kita bisa mengubah ini juga. Misalkan ini dikalikan berapa, terus baris ini juga dikalikan berapa biar hasilnya sama, tapi itu nanti memerlukan cara tambahan, jadinya lebih ribet. Jadi lebih baik kayak gitu aja. Oke, jadi untuk mencari R3 kita setengah ini biar jadi 3 itu kita perlu kalikan dengan 6. Kemudian untuk R4 karena negatif 1, jadi setengah ini perlu kita kalikan dengan 2. Jadi untuk R3 6 dikali R2 ditambah R3, kemudian R4-nya dikurangi 2 dikali dengan R2. Untuk 6 dikali R2 itu kita temukan hasilnya 0, negatif 3, 9 sama negatif 6, kemudian 2 dikali R2 itu 0, negatif 1, 3 sama negatif 2. Kemudian lanjut kita cari R3-nya. Di hasilnya seperti ini, 0, 0, 7 sama negatif 10. Dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan matriks yang terbaru, itu udah seperti ini. Nah, tersisa satu angka di bawah pivot yang belum 0, jadi kita perlu mengubahnya jadi 0. Nah, karena ini angkanya kebetulan udah 7 sama negatif 7, jadi kita perlu menambahkan saja baris keempat ditambah dengan baris ketiga. 0, 0, negatif 7 sama negatif 4 ditambah dengan 0, 0, 7 sama negatif 10. Jadinya adalah untuk baris keempat adalah 0, 0, 0 sama negatif 14. Jadi matriks terakhirnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita hanya perlu mengalihkan angka-angka yang membentuk seperti tangga ini. 2 dikali negatif setengah dikali 7 dikali negatif 14. Hasilnya adalah 98. Jadi sebenarnya rumus dari eliminasi Gauss ini adalah determinan A sama dengan negatif 1N. Nah, negatif 1N ini opsional. Kenapa? Nah, negatif 1N ini di eliminasi Gauss itu kita bisa menukar baris untuk mempermudah perhitungan. Nah, misal di sini enggak, jangan. Misal di sini biar lebih gampang daripada dikali dengan setengah, ini baris kedua ditukar dengan baris pertama, biar baris pertama itu 1, 0, 3, 1, jadi pivotnya itu kan 1. Nah, 1 kan fleksibel kan buat semua angka. Nah, jadi kita bisa menghitung dengan mudah. Nah, tapi setiap kita nuker baris itu
nanti jadinya ke N ini. Misal kita nuker baris 3 kali, jadi negatif 1 N, negatif 1 pangkat berapa kali kita nuker atau 3, kemudian dikali hasilnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih karena sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat.